Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib ahibati fillah, ma'asyiral ikhwah tullabul ilmi bi majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tak luput kita terus membuka majlis yang semoga senantiasa Allah berkahi ini, majlis lepas kerja bersama antum di tempat yang semoga Allah muliakan. Dengan seraya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, zat yang telah sempurna dengan kemuliaannya, sehingga dalam sebuah makna hadis qudsi bahwasanya ditegaskan kepada kita semua beserta bangsa jin, karena memang yang terkena beban syariat beribadah kepada Allah yang berkonsekuensi adanya catatan pahala dan dosa hanyalah bangsa jin dan manusia. Maka dalam sebuah makna hadis qudsi yang sahih, Allah berfirman, jikalau seluruh bangsa jin dan manusia awal sampai akhir semuanya menjadi makhluk Allah yang paling salih sekalipun, maka itu tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, kalaupun jin dan manusia dari awal sampai akhir menjadi makhluk yang paling durhaka, membangkang kepada Allah, maka itu pun tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Maka ini pun berkaitan dengan pembahasan yang terus kita sempurnakan, terutama tentang pembahasan efek buruk dari dosa dan maksiat. Maka sama dengan mana hadis qudsi tadi, kalaupun manusia semuanya berbuat dosa dan maksiat, yang rugi siapa? Manusia itu sendiri. Karena Allah tidak akan bertambah kemuliaan dengan kita menjadi solih semuanya, dan Allah tidak akan berkurang kemuliaannya kalaupun di antara kita bermaksiat dengan maksiat yang paling dahsyat sekalipun. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini, di bagian hari-hari di bulan Jumadal Ula tanggal 18 ya, kita Allah kumpulkan kembali di majlis yang tidaklah sebab kebaikan terbesar untuk beberapa hal yang bermanfaat, seperti penyucian jiwa, agar Allah pilih kita menjadi pembuka kebaikan, agar Allah terus kuatkan istiqomah kita di atas agama yang hak ini. Maka seluruh poin-poin yang ada di dalamnya pasti ada sebab ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaatlah yang menjadikan Allah terus tambahkan hidayah kepada kita. Dengan ilmu bermanfaat jugalah yang paling menguatkan penyucian jiwa seorang hamba. Dengan ilmu yang bermanfaat pula lah yang semoga Allah memilih kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Tapi maka insyaAllah pertemuan sore hari ini ana kira akan ana cukupkan untuk pembahasan terakhir dari pasal yang sedang kita bahas, dari rincian efek buruk atau hukuman yang ditimpakan kepada pelaku dosa dan maksiat ya. Namun sebelum ana rinci dari poin-poin selanjutnya dalam pembahasan mukhtasar ad-da'u wa dawa dalam fasal min athari dzunub wal ma'asi atau min uqubati adz-dzunub wal ma'asi, hukuman terhadap dosa dan maksiat, maka poin besar yang terakhir kita bahas adalah Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan kepada kita dalam perkara tatkala Allah hadirkan kenikmatan, kelezatan hidup, kelapangan, maka hukum asalnya kenikmatan yang Allah anugerahkan itu adalah kekal, langgeng, hukum asalnya. Iya. Namun kapan dia akan berubah atau bahkan Allah cabut ketika hamba tersebut malah berbuat kufur dalam bentuk segala dosa dan maksiatnya.
Maka intinya Ibnu Qayyim pernah mengingatkan kepada kita, kalau Allah sudah hadirkan kenikmatan dalam hidup kita, hukum asalnya nikmat tersebut langgeng. Maka tidaklah nikmat yang seharusnya langgeng tersebut Allah cabut, melainkan karena efek buruk dari dosa dan maksiat. Begitu, ya. Makanya kita dapati kelanggengan nikmat yang terus terjaga keberkahannya pada hamba-hamba Allah yang salih dan bertakwa. Dan kita pun mendapati baik dari nas Al-Quran ataupun realita kehidupan bahwasanya ada yang terputus kenikmatannya, bahkan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tadinya dia dilimpahkan kenikmatan, kemudian ternyata berbalik menjadi hal-hal yang buruk baginya karena efek dosa dan maksiat yang dia lakukan, ya. Ini poin penting yang harus kita ingatkan pada diri-diri kita semuanya, ya. Tapi kita akan lanjutkan di antara hukuman yang ditimpakan kepada pelaku dosa dan kemaksiatan. Pelaku dosa dan kemaksiatan. Kita buka halaman 37 kalau yang punya risalah, ya. Setelah bait-bait syair yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang inti bait syair tersebut mengingatkan kepada kita hukum asalnya nikmat dari Allah itu langgeng. Kapan dia berubah, terputus, apalagi dicabut kalau yang diberikan nikmat malah berbuat dosa dan maksiat. Sampai Ibnu Qayyim memaknai salah satu ayat dalam firman Allah, innallaha la yughayyiru biqaumin, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri, di antaranya berkaitan dengan nikmat. Artinya kata Ibnu Qayyim, kenikmatan yang hadir pada suatu kaum tidak akan pernah berubah, artinya langgeng sampai kaum tersebut berubah dirinya, di antaranya berubah menjadi pelaku dosa dan maksiat. Maka nikmatnya akan hilang. Itu salah satu makna yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan pembahasan kita tentang kelanggengan nikmat, hukum asalnya langgeng. Kapan berubah hamba yang diberikan nikmat malah menjadi pelaku dosa dan maksiat, maka itu pun akan merubah nikmat menjadi malapetaka, ya, menjadi malapetaka. Tapi kita lanjutkan apa yang menjadi poin-poin yang kita ambil, beberapa poin pentingnya karena sebagian sudah ada di pasal sebelumnya. Kata beliau, wa min uqubatiha, dan di antara hukuman bagi pelaku dosa dan maksiat, yakni ma yulqihillahu subhanahu minar ru'bi wal khauf fi qalbi al-asi. yakni Allah lemparkan, Allah hujamkan pada hati pelaku dosa dan maksiat, yakni rasa kegelisahan dan rasa takut. Ternyata disadari atau tidak, di antara sebab kegelisahan, rasa takut yang bahkan tidak jelas pangkal dan ujungnya, sebab muasalnya, ternyata ketahuilah kalau itu hadir sekonyong-konyong datang pada hati seorang manusia, itu bisa jadi efek dari dosa dan kemaksiatan. Bagaimana penjelasan? Kata beliau, fala tarahu ila khaifan mar'uban, maka engkau tidak akan mendapati pelaku dosa dan maksiat tersebut kecuali dalam keadaan takut dan kegelisahan yang luar biasa. Fa inna ta'ata hisnullah al-a'zam, karena sesungguhnya ketaatan adalah benteng pertahanan yang Allah karuniakan yang paling agung kepada hati hambanya. Man dakhalahu kana minal aminin, barang siapa di antara kita yang masuk dalam benteng pertahanan dari Allah yang paling agung. Apa? Ketaatan. Benteng pertahanan rasa aman kita yang Allah hadirkan, itu adalah efek dari ketaatan, ya. Min uqubati dunya wal akhirah, dari segala bentuk ancaman atau hukuman yang berlaku di dunia dan di akhirat. Benteng keselamatan kita dari segala bentuk ancaman yang membuat gelisah dan rasa takut hati kita adalah ketaatan. Maka sebagaimana ketaatan mendatangkan rasa aman bagi kita dalam segala bentuk keburukan hukuman dunia dan akhirat, maka sebaliknya efek dari dosa dan maksiatlah yang mendatangkan kegelisahan dan rasa takut. Contohlah ayat-ayat yang selalu mengingatkan kepada kita bentuk ketaatan dalam bentuk zikrullah. Allah mengingatkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah sungguh dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Sampai puncaknya ketaatan yang paling besar apa? Perintah yang paling besar dalam syariat apa? Tauhid. Dan larangan terbesar apa? Syirik. Maka di antara kita yang membentengi ketaatan kepada Allah dengan perkara yang paling besar tersebut, merekalah yang memiliki puncak rasa aman yang paling besar.
Surat Al-An'am ya, ayat 82 kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dalam keimanannya tidak mencampur adukan dengan kezaliman. Iya. Maka kalau antum baca tafsir tentang ayat 82 surat Al-An'am, maka kita dapati keterangan para sahabat langsung pada sesak dadanya ya. Pada sesak dadanya. Kenapa? Mereka paling berilmu, memahami tafsir ayat-ayat Allah, langsung digembleng oleh Nabi. Maka yang mereka pahami ketika ayat ini turun, kata para sahabat adalah ayu nafsina lam yadlim anfusana. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi diri kita? Maka kalau ada yang sempurna imannya tanpa berbuat kedoliman, yakni dosa, itu mustahil. Maka mereka dadanya merasa sesak. Maka kemudian Nabi meluruskan pemahaman ayat tersebut kepada para sahabat, laisa dzaka, bukan begitu maksud ayat tersebut. Yang dimaksud kedoliman tersebut adalah, bukankah kalian pernah mendengar perkataan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan, karena kesyirikan adalah kedoliman yang paling besar. Maka makna ayat 82 surat Al-An'am adalah, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan apa? Kesyirikan. Kedoliman di situ maknanya kesyirikan. Maka buah manisnya adalah ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang Allah karuniakan rasa aman. Kata Ibnu Katsir, al-amnu fid dunya wal akhirah. Rasa aman di dunia dan di akhirat. Sama seperti nanti kekokohan lisannya ketika menjawab pertanyaan munkar nakir tentang al-usulul tsalatsah. Maka Allah jaga rasa amannya dalam bentuk lisan yang kokoh untuk menjawab fitnah kubur, yang kemudian menjadi sebab fase-fase perjalanan negeri akhirat akan jauh lebih mudah. Inilah firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah senantiasa mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman ketika dia di dunia dan di akhirat. Ucapan yang kokoh tersebut ketika di dunia menjaga kalimat tauhid, konsekuensi dari kalimat yang agung tersebut, menunaikan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangannya, maka nanti di akhirat pun lisannya akan kokoh. Di antaranya adalah kokoh untuk menjawab pertanyaan munkar nakir tentang siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa lelaki yang diutus di tengah kalian, yakni siapa nabimu, begitu ya. Tapi ini contoh. Sebagaimana ketaatan adalah benteng pertahanan dari Allah yang Allah karuniakan kepada hamba untuk diliputi rasa aman, maka serangan kegelisahan dan rasa takut itu adalah pasti efek buruk dari dosa dan maksiat ya. Tapi kemudian jika diantaranya tentang wahsyah itu sudah kita bahas di poin yang sebelumnya, kita masuk kepada poin berikutnya ya. Di antaranya disebutkan oleh Al-Allamah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, langsung ke halaman 39. Halaman 39 ya. Kita ambil poin-poin yang belum dibahas di fasal sebelumnya. Wa min uqubatiha, dan di antara hukuman yang ditimpakan kepada pelaku dosa dan maksiat. Di halaman 39 beliau berkata, annaha tusaghirun nafs, bahwasanya efek dari dosa dan maksiat akan menjadikan jiwa semakin kerdil. Semakin kerdil ya. Wa tuqmi'aha, semakin hina dina, semakin rendah. Allahumma sayyiban nafi'an. Wa tudassiha, dan semakin terus mengotori jiwa tersebut, sebagaimana efek dosa meninggalkan noda-noda hitam ya. Wa tuhaqqiraha, dan semakin merendahkan dari kemuliaan jiwa tersebut, hatta tasira asghara syai'in wa ahqirah, sampailah pada titik yang apa? Anomali lah ya. Titik yang paling rendah. Ketika ini biasanya menimpa kepada pelaku dosa yang sudah terkukung dalam dosa dan maksiat, atau kita sebut sudah berat meninggalkan dosa dan maksiat, karena maksiat menghasilkan efek apa? Candu ya. Maksiat mengandung zat candu atau tidak? Iya, ada kecanduan, adiktif. Karena ulama mengingatkan bahwasanya maksiat menghadirkan kelezatan,
Kalau bukan ada dorongan yang kuat untuk kembali menyucikan jiwa dan pertolongan Allah, berat siapapun pelaku dosa dan maksiat. Contoh yang sekarang masih menjadi bukti yang nyata, memang dosanya juga mengandung zat adiktif. Punten ya, ahlul hisab ya. Ahlul hisab siapa? Perokok susah tidak? Kemarin video baru viral ya. Ternyata owner perusahaan rokoknya pun tidak merokok. Pas ditanya, pas diwawancara, Anda merokok atau tidak? Tidak, saya tidak merokok. Loh, kenapa Anda pemilik perusahaan rokok tidak merokok? Karena saya yakin rokok itu berbahaya. Ownernya saja nggak merokok, tahu itu. Ya, merokok itu berbahaya, begini. Kan ada dalam kotaknya juga ya. Tapi subhanallah, begitulah zat adiktif kepada pelaku dosa merokok. Dan kita ketika membahas hadis-hadis arba'in, dosa merokok itu termasuk apa? La dororo wala dirar ya. Jangan melakukan hal yang membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Di antara perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain apa? Merokok. Perokok aktifnya dapat keburukan, perokok pasif bahkan mungkin lebih buruk lagi katanya. Ya. Bahkan lebih buruk lagi ya. Ustadz Firanda ketika di Madinah mendapati seorang suami yang perokok, ternyata istrinya perawat bidan malah kena paru-paru. Istrinya yang perawat. Karena suaminya perokok ya. Malah kena paru-parunya istrinya. Ya udah sekalian Ustaz menjadi perokok aktif aja. Itu bukan pilihan itu. Itu konyol namanya ya. Lihat, perokok mau diingatkan dengan apapun, kalau bukan di Allah masukkan dalam hatinya rasa takut kepada Allah dan taufik untuk berhenti dari maksiat, berat ya. Taib, maka sampai akhirnya dosa yang terus-menerus tersebut akan membuat jiwanya semakin kerdil. Dimaksud semakin kerdil dan hina, sudah tidak ada kekuatan untuk berpaling dari maksiat. Oh, ini hukuman yang paling berat ini. Iya, hukuman yang paling berat. Sudah tidak berdaya dirinya. Karena kecanduan tersebut sampai akhirnya perturutan hawa nafsu menarik dia. Ayo, hari ini belum melakukan ini. Ayo ya. Dosa yang biasa engkau lakukan hari ini belum tertunaikan, tanda kutip, subhanallah. Sudah semakin dihinakan. Kenapa? Karena hukum asalnya jiwa kita mulia, sebagaimana hadis Sahih Muslim yang sering ana ulangi. Allah menciptakan kita, di awal penciptaan semua dari kita lebih awal mengenal kebaikan. Hanif semua dari kita. Tapi karena terus dalam dosa tersebut, sudah jiwa yang tadinya mulia semakin kerdil, semakin hina. Dan inilah makna dari firman Allah, kata Imam Al-Qayyim, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah manusia-manusia yang terus menempuh upaya sebab kebaikan untuk menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah ya. Antum yang paham tarkib bahasa Arab, kalau sudah qad kemudian fi'lul madhi, itu sudah, itu harga mati itu. Sudah saklek, mutlak, mau nggak mau, lazim, jazim, pasti terjadi. Apa yang terjadi? Kalau menyucikan jiwa pasti beruntung, sudah begitu. Kalau mengotori jiwa pasti rugi dan binasa, itu sudah kepastian. Kalau sudah ada qad dan fi'lul madhi, itu sudah mutlak ya. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syam tersebut, dimaknai oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada poin tentang hukuman bagi pelaku dosa dalam perkara tadi. Apa? Jiwanya semakin kerdil, jiwanya semakin hina, tidak ada lagi kuasa untuk menolak, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kenapa? Tadi sudah kecanduan. Sudah kecanduan ya. Ya, mungkin apapun dalam bentuk dosa, kalau sudah, subhanallah ya, kalau sudah menjadi hal-hal yang rutinitas dia dalam perkara keburukan tersebut, berat nanti, berat ya. Baik, kemudian kata beliau, di antara hukuman yang ditimpakan kepada pelaku dosa yang berikutnya, wa min uqubatiha, dan di antara hukuman bagi pelaku dosa, annal asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi. Nah, ini udah levelnya makin akut lagi ya. Bahwasanya al-asi, pelaku dosa yang terus-menerus terjerembab dalam dosanya, fi asri syaitanihi, sudah
dia berada dalam posisi tawanan setan. Tawanan setan. Wasijni syahwatihi, dan dia sudah berada di dalam penjara syahwatnya. Waduh, udah repot ini. Fatal ini ya. Kalau sudah jadi tawanan setan dan penjara syahwat, kira-kira ada peluang potensi untuk muncul kebaikan-kebaikan amal soleh pada dirinya? Ya enggak lah. Hukum asal syahwat dan setan itu apa? Keburukan, menggelincirkan, perkara yang jelek. Inna nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbi, kecuali Allah rahmati dia. Ya memang ada pengingat pada diri kita lagi-lagi ya. Kita bukan kaum yang mudah memvonis siapapun saudara seiman kita sebelum berakhir penghujung hayatnya, ketika melihat dohir keadaan dia apakah dalam kebaikan atau keburukan. Kalau dohirnya dalam kebaikan, kita tidak langsung memvonis dia pasti penghuni surga, enggak. Karena kita teringat dengan hadis yang mengerikan dalam hadis Arba'in ya. Inna rajula la ya'mala bi amalin min ahlil jannah, dan seterusnya. Ada seorang yang terus melakukan amal salih, amalan penghuni surga, sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal sehasta, namun ternyata catatan mendahului dia, di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Ngeri. Sebaliknya kita juga mendengar hadis, sesungguhnya ada orang yang terus melakukan dosa dan maksiat sehingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta, tapi catatan takdir mendahulinya, Allah berikan taufik untuk bertaubat, dan beberapa saat menjelang kematiannya baik keislamannya, husnul khotimah. Maka lagi-lagi amal ditentukan di penghujungnya. Namun Imam Al-Qayyim ingin mengingatkan kepada kita tentang kaidah keumuman yang lain. Apa? Man 'asya 'ala syai'in famata 'alaih. Barang siapa yang rutinitas kehidupannya melakukan sesuatu rutin tersebut, potensi besar matinya di atas amalan rutinitasnya, begitu. Iya. Yang lebih membahayakan diri kita kalau ternyata amalan rutinitas yang notabene keburukan tersebut tidak diketahui oleh pandangan manusia, kaidahnya berlanjut. Yub'atsun nas ala ma mata alai. Kelak manusia akan dibangkitkan dalam keadaan kondisi ketika dia mati. Mungkin matinya ketika melakukan maksiat tapi dalam kesendirian, tapi nanti dibangkitkan di hadapan manusia. Geuning maneh maotna keur kitu gitu ya, tahu. Geuning antum teh matinya sedang begitu. Padahal zahirnya begini-begini, ini mawas diri ya. Tapi maksudnya poin ini, kalau memang dia kebiasaan rutinitasnya sudah terus dosa, maksiat, perilaku keburukan, mendolimi orang, menyakiti, seluruh hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka tiba saatnya dia berada pada titik jiwanya berada di bawah tawanan setan dan juga penjara syahwatnya. Ya sudah, dorongan yang ada pada dirinya sudah potensi besarnya maksiat terus. Maksiat terus ya. Maka kata beliau, apa penjelasannya? Wa idza quyidal qalbu taraqatul afat min kulli janib bihasbi quyudihi. Maka seberapa kuat hati itu ditawan oleh setan dan syahwatnya, maka sebesar itu pula keburukan-keburukan akan datang pada dirinya. Afat bisa kekurangan, keburukan, penyakit gitu ya. Itu makna sekitar afat. Makanya Syekh As-Sa'di ketika mentafsirkan ayat tentang salah satu nama dari surga adalah Darussalam dalam surat Yunus ya. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah terus menyeru kita untuk menuju negeri keselamatan. Darussalam ismun min asma'il jannah. Darussalam itu salah satu nama dari nama-nama surga. Maka ketika kenapa surga disebut Darussalam, kata Syekh As-Sa'di, fa innal jannata salamatun min kullil afat. Karena surga itu kosong dari segala bentuk penyakit, kekurangan, keburukan, wan nuqsan, dan hal-hal yang sifatnya kurang. Surga enggak ada keadaan demikian. Penyakit, kekurangan, keburukan, hal-hal yang jelek di surga tidak ada. Nah, semakin kuatnya tawanan jiwa menjadi tawanan setan dan penjara syahwatnya sudah.
sebesar itu pula keburukan akan meliputi dirinya dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi ya. Wa matsalul qalbi matsalut ta'ir. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, ini ungkapan permisalan beliau yang sering dibawakan oleh para ulama ya. Sesungguhnya permisalan hati kita itu seperti seekor burung. Seperti seekor burung. Apa maksudnya? Dalam hukum alam tentang hewan yang namanya burung, burung itu lebih cenderung jiwanya selamat dari hal-hal yang membahayakan dia ketika di darat atau di udara. Dia lebih potensi selamat ketika di udara atau di darat? Di udara. Kalau di darat ada predator dia. Ada predator yang lainnya. Ya mungkin kalau dalam rantai makanan hewan yang ada di darat bagian yang harus dia caplok, burung memang berkuasa. Tapi kalau rantai makanannya dia di bawah rantai makanan tersebut, dia dipredatori oleh hewan yang lain. Tapi kalau di udara lebih potensi dia selamat. Lihat kata Imam Al-Qayyim, perumpamaan hati kita seperti seekor burung. Apa maksudnya? Kullama ala ba'uda anil afat. Tatkala burung tersebut terbang semakin tinggi, maka dia semakin dijauhkan dari berbagai bentuk ancaman keburukan. Nah sama jiwa. Jiwa kalau terbang tinggi, maksudnya terbang tinggi kemana? Menuju Allah kalau jiwa mah. Kalau hati ya. Makanya dalam pembahasan amalan hati yang lain seperti apa? Sabar dan syukur, kata Imam Al-Qayyim, syukur dan sabar bagi seorang hamba mukmin seperti dua sayap seekor burung yang menerbangkan jiwanya menuju kemuliaan dekat kepada Robnya. Sabar dan syukur seringkali menjadi perumpamaan ya. Apa namanya? Kalau burung sosok atau bukan? Hewan burung ini sering menjadi perumpamaan tentang beberapa kondisi keimanan seorang hamba ya. Maka kata beliau, hati kita itu seperti seekor burung. Tatkala burung terbang semakin tinggi, maka potensi dia untuk selamat dari berbagai keburukan lebih besar ya. Wa kullama nazala ihtawashathu al-afat. Kalau burung itu semakin rendah, semakin menuju ke darat, maka ancaman yang bisa membahayakan dia semakin banyak. Semakin banyak. Iya. Entah bertemu dengan hewan-hewan yang lainnya ya gitu ya. Tapi maka ikhwan bukan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ternyata kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa aslu hadza kullahu, dan inilah tonggak dasar, prinsip dasar dari segala sesuatu. Apa maksudnya? Tatkala jiwa atau hati kita terbangkan semakin tinggi untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, sudah kita akan semakin selamat dari berbagai bentuk keburukan, mara bahaya yang bisa membuat kita sengsara dan binasa baik di kehidupan dunia atau di akhirat. Begitu. Ya. Hal ini pun semakna dengan apa yang menjadi dasar kemuliaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Demikian ya. Selama ketika sekarang anak misalkan kalau ada amanah apalagi kajian malam seperti ini sekitar 2 bulan ya, karena memang masih belum safety untuk setir atau bawa kendaraan sendiri, anak pakai jasa online. Baru tadi driver yang antar anak ke sini ya, pas tahu anak mengisi kajian, Ustaz izin tanya ya. Jadi ngobrol ya, tanya apa Pak? Yang sedang viral. Yang viral yang mana Pak? Saya kurang mengamati yang viral yang mana nih. Kata dia itu Ustaz yang gampang-gampangan ngaku nasabnya nyambung kepada Nabi. Waduh, ngaku nasab. Oh itu dari dulu Pak ada kata saya. Bukan viral sekarang aja, dari dulu yang ngaku nasab itu banyak Pak. Iya. Yeah. Terus gimana sikap kita Ustaz? Tolak ukurnya bukan karena nasabnya Pak, tapi karena kemuliaan iman dan amal solihnya. Kalau dia memang ngaku nasab dan dibarengi dengan amal solih, imannya luar biasa, maka yang menjadi sebab kita muliakan dia yang paling utama karena iman dan amal solihnya. Entah terbukti atau tidak dia punya nasab yang benar atau tidak, atau cuma ngaku-ngaku. Sebaliknya kalau dia ngaku nasab tapi iman dan akhlaknya baragajul, maka kita tidak memuliakan dia. Kata supir tersebut, kebanyakan yang ngaku nasabnya nyambung sama Nabi brengsek semua Ustaz. Brengsek semua. Itu kata bapak ya, bukan kata saya. Ya. Bapak driver, bapak tinggal di mana? Saya di Jati Bening Pak, Jati Bening gitu. Di sana banyak yang ngaku nasabnya nyambung sama Nabi, banyak Ustaz. Ya sudah, tolak ukurnya adalah ketakwaan ya.
Akhirnya tadi bacakan ayat yang inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sekarang saya dan Bapak ternyata tidak punya nasab nyambung kepada Nabi, kalau Allah berikan taufik kita beriman dan bertakwa, kita tetap mulia daripada mereka yang ngaku nasab tanpa amal. Oh, baik Ustaz. Nanya tentang yang lagi viral katanya yang ngaku-ngaku nasab ya. Tapi maka yuqatal iman azakumullah, tolak ukurnya tetap kemuliaan jiwa kita, hati kita adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Kata beliau, annal qalba kullama kana ab'ada minallahi azza wa jalla kanatil afatu ilai. Ini sudah. Ini rumus lah ya. Rumus mutlak, enggak bisa ditawar menawar lagi, mau enggak mau. Kata beliau, rumus prinsip dasar kita yakni tatkala hati semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah yang datang ditimpakan pada manusia tersebut keburukan dari berbagai sisi. Udah gitu aja. Iya. Bahkan bisa dengan cepat keburukan itu datang. Wa kullama qaraba minallahi ba'udathu anhu al-afat. Sebaliknya, kalau hati ini semakin dekat kepada Allah, justru Allah jauhkan dari berbagai bentuk mara bahaya atau keburukan tersebut. Udah, ini hukum asal begitu. Hukum asal begitu. Kalau ada yang keluar dari hukum asal berarti ujian. Contoh, yang tidak selamanya lempengannya yang bertakwa, yang beriman, yang beramal solih, kemudian kalau ada tolak ukur dalam kebahagiaan hidup di dunia dengan harta, kemudahan segala urusannya, ya, tidak ditimpa dengan ujian-ujian kesulitan. Kalau sebaliknya datang, itu berarti ujian. Dan itu tidak merugikan dia. Selama dia tetap beriman dan bertakwa, hatinya tetap dekat dengan Allah, mau datang kesulitan apapun tidak akan membinasakan dia. Tidak akan membinasakan dia ya. Karena hukum asalnya hati yang semakin dekat dengan Allah dijauhkan dari berbagai bentuk keburukan ya. Baik, tentang apa ini? Poin yang berikutnya. Taib, wa min uqubatiha, dan di antara sebab hukuman yang datang ditimpakan kepada pelaku dosa dan maksiat, yakni kata beliau, sukutu al-jah wal manzilah wal karamah indallahi wa inda khalqihi. Kata beliau, di antara hukuman yang ditimpakan kepada pelaku dosa dan maksiat adalah jatuhnya kehormatan, kedudukan, kemuliaan dirinya di sisi Allah, bahkan di sisi makhluknya. Bahasa kita sudah jelas lah. Kalau konsekuensi vertikalnya dia semakin dihinakan oleh Allah, tapi konsekuensi horizontalnya pun berasa. Pelaku dosa dan maksiat pun akan dihinakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Tadinya dia dinilai manusia mulia, tapi ternyata kemudian diketahui 1, 2, 3 tentang apa yang menjadi dosa-dosa yang dia pun tidak segera untuk meninggalkannya, maka akhirnya manusia pun sudah tidak lagi memuliakan dirinya. Jangan salahkan manusia-manusia yang semakin menjauh darinya. Kita pernah menukilkan perkataan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang efek dari ketaatan, kata beliau apa? Sesungguhnya ketaatan, 1, mencerahkan wajah ya. 2, melancarkan rizki. 3, menguatkan badan. Itu ketaatan tuh. Dan yang keempat kata Ibnu Abbas, yakni menghadirkan rasa cinta makhluk kepada dirinya. Gimana caranya? Itu kehendak Allah, bukan urusan kita. Kok manusia bisa ya mencintai dia? Ya karena efek ketaatan hamba yang salih. Sebagaimana dalam hadis ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah nyeru kepada Jibril, sungguh aku telah mencintai hamba tersebut, katakan kepada penghuni langit dan dunia, cintailah si fulan tersebut. Begitu. Sudah jadi wali-wali Allah, maka Allah gerakkan hati manusia untuk condong mencintai atau menyukai hamba tersebut. Itu efek ketaatan. Apa tadi? Mencerahkan wajah. Tapi jangan memponis ya. Kalau yang wajahnya agak syahdu, hitam-hitam kelabu ya, ente kurang taat kayaknya.
Enggak, yang bawaannya hitam manis, meskipun hitam banyak yang menanti ya, hitam manis. Hitam manis kereta api. Meskipun hitam asapnya banyak yang menanti gitu. Taib, enggak perlu. Jangan sampai memvonis. Demikian juga yang wajahnya mungkin cerah gitu ya. Wah, ente kayaknya pelaku ketaatan, enggak mesti juga. Ya. Taib. Tapi yang berkaitan dengan pembahasan kita, sudah dorongan hati manusia mencintai pelaku ketaatan itu adalah kehendak Allah. Sebaliknya kata Ibnu Abbas, kemaksiatan apa? Membuat wajah suram, kemudian melemahkan badan, menyempitkan rizki, dan juga menjadi sebab hati-hati manusia berpaling darinya. Tadinya mencintainya, kemudian akhirnya meninggalkannya. Meninggalkannya. Maka jangan salahkan manusia-manusia yang semakin menjauh dirinya, kemudian apa? Dia salah ngambil prinsip. Padahal jelas dirinya pelaku dosa. Prinsipnya apa? Insya Allah saya meninggalkan apa yang menjadi kecintaan manusia menuju kecintaan Allah. Allahnya aja nggak cinta sama ente. Masalahnya ente pelaku dosa dan maksiat. Iya. Adapun yang bertakwa, melakukan amal salih, terus menghidupkan sunnah Nabi, jelas sifatnya kata Imam Ibnu Qayyim, ahlus sunnah itu meninggalkan perkataan dan rasa cinta manusia untuk meraih keridhaan Allah. Ahlul bid'ah meninggalkan keridhaan Allah untuk berburu kecintaan manusia. Itu jelas itu mah. Tapi jangan ngambil kaidah ini, kalau jelas ente pelaku dosa dan maksiat kemudian manusia meninggalkan, tenang. Hatiku tetap tenang menuju Allah. Allah aja benci sama ente. Kemudian efek keburukan tersebut Allah timpakan dohirnya, manusia pun akhirnya benci sama dirinya. Iya. Tapi maka hilang ya, kemuliaan dia, kedudukan dia, kehormatan dia. Sampai dalam syarahnya, karena ini kan mukhtasar ya. Kalau dalam syarahnya sudah Ibnu Qayyim sampai memberikan percontohan bahwasanya kalaupun dia dianggap orang terpandang, punya kedudukan yang tinggi, hartanya berlimpah, kemudian dohirnya dia harusnya mulia di hadapan manusia, tetap Allah menghinakan kedudukan dia dengan tahtanya, dengan hartanya ataupun dengan popularitasnya. Nggak ada manfaatnya bagi si fulan yang pelaku dosa dan maksiat. Iya. Maka ini pun hukuman yang sangat buruk yang Allah timpakan kepada pelaku dosa dan maksiat. Ini jatuhnya kehormatan, kedudukan, kemuliaan dia. Karena dosa menghadirkan hal-hal keburukan demikian ya. Tadi kita ambil perkataan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Tapi kita ambil poin yang berikutnya. Tapi di antara hukuman yang ditimpakan kepada pelaku dosa dan maksiat, iya. Kita masuk ke halaman-halaman terakhir dari pembahasan pasal ini ya. Sebentar, Anda pilihkan. Tapi di antara halaman 41, efek buruk dari dosa dan maksiat di halaman 41. Wa min a'dhami uqubatiha. Sampai Imam Ibnu Qayyim memberikan a'dham ya. Kalau di poin-poin yang lain beliau hanya menyebutkan wa min uqubatiha. Tapi untuk poin ini kata beliau wa min a'dhami uqubatiha, dan di antara hukuman yang paling besar yang Allah timpakan kepada pelaku dosa dan maksiat, annaha tujibul qati'ata bainal abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Wah, ini sudah repot ini kalau begini. Kalau bahasa sekarang apa sih? Gen Z? Gen Z? Nanti balik kemana? Gen A? Atau apa? Beta? Gamma? Udah sampai Gen Z nih ya. Kalau anak Gen Z, poin ini apa? Kalau bahasa kita mah, kalau sesama makhluk apa? Urusannya selesai apa? You and me and gitu ya. Ini maksudnya perkara yang paling buruk, hukuman bagi pelaku dosa dan maksiat sudah sampai pada titik yang paling fatal adalah sudah Allah cut hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ya. Keadaan yang paling membinasakan ya. Di antaranya apa? Ya mungkin dibanai satu, sebab-sebab kebaikan sudah tidak akan Allah hadirkan pada hamba yang doyan melakukan dosa dan maksiat.
Asbabul khair, sebab-sebab kebaikan sudah ditutup rapat. Waduh. Di antara sebab kebaikan terbesar, keinginan bertaubat udah nggak ada. Iya. Demikian juga di antara maknanya Allah memutus hubungan dengan hamba pelaku dosa dan maksiat. Boleh jadi pada satu saat pun akhirnya dia melakukan dosa yang menjadi sebab lepas keislamannya. Putus atau tidak? Putus kalau begitu. Iya. Kedudukannya di hadapan Allah sudah menjadi syarrul bariyah. Manusia-manusia panggorengnya ya, seburuk-buruk manusia. Siapa? Orang-orang kafir ya. Bisa diputus sebab-sebab kebaikan yang sudah tidak lagi datang pada dirinya selama kehidupannya sudah. Ini udah paling belangsak lah. Ya. Paling sengsara kehidupan keadaan seorang anak cucu Adam kalau ternyata hubungannya sebagai hamba dengan Robnya sudah putus. Terus mau kemana? Kalau sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau nyari kemana? Hidup di kolong langit, di atas muka bumi, rizki dari Allah yang menghidupkan dan mematikan Allah, gimana? Ya. Makanya ini pun berkaitan dengan masalah akidah tauhid ya. Sampai seorang ulama berkata bahwasanya kalaulah kita mengetahui ada makhluk yang punya saham kontribusi dalam perkara yang menjadi perbuatan Allah, bolehlah makhluk itu kita sembah, jadikan tandingan Allah. Ana ulangi, kalau ada makhluk yang punya kontribusi saham bekerja sama dengan Allah dalam perbuatan Allah, maka hamba tersebut boleh punya hak untuk diibadahi. Contoh, perbuatan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi, ada yang membantu atau tidak? Enggak ada. Kalau ada makhluk yang membantu, boleh tuh hamba tersebut atau makhluk tersebut disembah. Contoh, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kalau ada yang punya kontribusi untuk mendatangkan rizki kepada kita, bolehlah kita sembah. Maksudnya dalam musabib. Kalau sebabnya mah antum ya di perusahaan ya, dapat mukafaah, dapat salary. Nah, berarti bos saya boleh disembah Ustaz. Bukan, itu bukan musabib ya. Musabib tetap Allah Subhanahu wa taala. Kalau wasilah sebab ya datang sampai ke tangan kita, boleh jadi melalui perantara makhluk yang lain. Kemudian perbuatan Allah, Allah yang menghidupkan kita. Kalau ada makhluk yang bekerja sama dengan Allah untuk menghidupkan makhluk, boleh dia sembah. Kemudian Allah yang mematikan kita. Kalau ada makhluk yang bisa menjadi sebab kita mati, ya bisa aja. Kalau dari wasilah dibunuh, diracun, bukan. Maksudnya tetap aja kalau bukan dari ketetapan takdir Allah, waktunya kita mati, ajal yang tidak bisa dimajukan dan dimundurkan, nah itu lain perkara. Kalau sebab dohirnya boleh jadi, kenapa si fulan meninggal? Ada yang berbuat jahat, begal, perampok gitu ya, dan seterusnya itu. Kemudian akhirnya menghabisi nyawanya, itu bahasa kita. Tapi dari sisi takdir ajal, Allah yang menentukan, tidak ada makhluk yang kontribusi ikut-ikutan punya saham lah, kerjasama dalam masalah tersebut. Nah, seluruh perkara kalau antum pahami dalam beberapa muqaddimah dalam risalah 3 landasan utama agama, al-usulul thalathah atau thalathatul usul, maka di muqaddimah yang kedua Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingatkan kepada kita tentang wajib mengetahui tentang 3 hal. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam tatrukna hamalan fa arsala ilaina rasulan, gitu ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak menelantarkan kita begitu saja ditinggalkan sia-sia, maka Allah utus di tengah-tengah kita seorang utusannya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar, gitu. Barang siapa yang taat kepada utusan tersebut masuk surga, barang siapa yang bermaksiat masuk neraka. Baru kemudian bawa dalil surah Al-Muzammil ayat ke-15 ya. Inna arsalnaka rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdau wabila ya. Tapi maka maksudnya poin yang menjadi hukuman terbesar ditimpakan kepada pelaku dosa dan maksiat sudah cut, udah putus hubungannya dengan Allah, sudah diputus. Terus siapa? Kalau yang menjadi sebab kita hadir, sebab rezeki sampai kepada kita datang, yang mampu menghidupkan dan mematikan kita, yang mampu mendatangkan maslahat dan menolak mudarat kepada kita, sudah menelantarkan kita semuanya, sudah. Ya mungkin inilah posisi seorang pelaku dosa yang sudah sampai level yang paling buruk, sudah dinilai sebagai apa?
al-mayyitu yamshi 'alal ard. Bangkai berjalan di atas muka bumi, udah nggak dipandang sama Allah. Terus kita mau ngambil sebab-sebab kebaikan yang mana kalau Allah pun sudah mengkat hamba pelaku dosa tersebut, ya. Qala ba'dus salaf, oleh karena sebagian salaf berkata, lihat, ra'aitul abda mulaqqa bainallah subhanahu wa bainas syaitan. Aku melihat seorang hamba, keadaan dia itu adalah berada di antara petunjuk kebaikan yang datang dari Rabbul Alamin Allah atau gangguan ketergelinciran datang dari syaitan. Fa in a'radallahu anhu tawalla asy-syaitan. Kalau dia berpaling dari jalan kebaikan yang datang dari Allah, sudah, akhirnya dia menuju keberpalingan, ikut syaitan. Sudah, pilihannya cuma dua. Cuma dua, iya. Wa in tawallahu Allah lam yaqdir alaihi syaitan. Kalau dia terus dirinya bermualat, loyalitas dengan segala bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menggelincirkannya. Ini sama seperti dalam surah apa ya? An-Nahl, ya. Surah An-Nahl, ya. Sama juga seperti inti dari khutbah setan di atas mimbar neraka jahanam dulu, ya. Kan kata setan apa? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa ahlabtukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan berkhutbah di atas mimbar neraka jahanam. Kata Imam Hasan Al-Basri, mana ayat tersebut dalam surah Ibrahim, ya. Yani ketika penghuni neraka jahanam sudah dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka akan mendengar khutbah setan. Setan berkhutbah, ya. Apa isi khutbah setan? Setan berkata, sesungguhnya Rob kalian sudah mendatangkan janji kepada kalian, dan janji Tuhan kalian itu benar, pasti dipenuhi. Adapun aku janji kepada kalian, aku yang berjanji, aku yang mengingkari, diingkari oleh setan. Namun apa kata setan? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku ini enggak punya kekuatan sedikit pun untuk menggelincirkan kalian. Cuma strategiku illa an da'autukum, aku cuma ngajak-ngajak kalian doang. Kalau ngajak ya ditolak, boleh. Diterima. Ya kalau ajakan setan pasti berujung keburukan. Fastajabtum li, kunaon atuh maraneh malah ikut ajakan aku, gitu kata setan nih. Kenapa kamu malah mau ikut ajakanku? Fala talumuni, maka kalian jangan mencela aku, kata setan. Walumu anfusakum, celalah diri-diri kalian. Wa ma kana 'alaikum wa ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku enggak bisa bantu kalian, kalian enggak bisa bantu aku. Nafsi-nafsi. Iya. Kemudian sudah kerjasama kita dalam kedoliman, dosa maksiat kepada Allah selesai sampai di sini. Urusan tanggung dosa masing-masing. Tambah menghinakan, setan berkata, Inna dhalimina lahum adzabun alim. Bagi orang-orang yang dolim, rasakan adab yang pedih. Lah, maneh baheula ngajak orang, ayeuna ngomong gitu, itu setan tuh. Ya. Setan itu seperti itu tipu dayanya. Tapi maka kata sebagian salaf, jiwa kita berada di antara, sudah ikut apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau upaya tipu daya setan untuk menggelincirkan kita. Semakin kita dekat kepada Allah, maka setan semakin tidak ada kemampuan untuk menggelincirkan kita. Semakin kita berpaling dari Allah, sudah setan memiliki kekuatan yang besar untuk menggelincirkan kita semuanya, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang menjadi kisah awal, ya. Kisah awal akhirnya gegedugnya setan, iblis laknatullah alaih, kemudian akhirnya menjadi musuh Adam dan kita anak cucu Adam semuanya. Ketika datang perintah awal, ketika berarti menunjukkan jin, iblis itu sudah Allah ciptakan lebih dulu, baru kemudian manusia. Maka ketika Adam diciptakan belakangan, kemudian ada unsur merasa senioritas juga. Bahkan menurut dia awal penciptaannya lebih mulia. Kalau setan dari api, Adam dari tanah, kemudian datang perintah untuk sujud yang datang dari pencipta dia pun, akhirnya dia membangkang, ya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ya.
Dan tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka seluruh malaikat tersebut sujud kecuali iblis. Dan dalam lafaz ayat ini ada khilaf pendapat ya. Jadi iblis itu bangsa malaikat atau bukan? Ini dibahas oleh para ulama. Tapi yang benar bukan ya. Iblis bukan kalangan para malaikat, karena dalil-dalil menunjukkan kalau malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis, jin dan semisalnya diciptakan dari api ya. Jadi maka dalam rangkaian hadis pun menunjukkan awal penciptaan itu kita belakangan. Kata Nabi, khuliqatil malaikah minan nur wa khuliqatil jan min mariji minan nar wa khuliqatil adam mimma wasafa fihi au kama qala ya. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan jin dari api, dan Allah ciptakan manusia dari sifat yang kalian ketahui, dari saripati tanah atau dari tanah lah intinya gitu ya. Maka rangkaian ini pun kata para dohir hadis menunjukkan awal penciptaan itu malaikat dulu, jin baru kita belakangan. Namun kemudian sebutan Imam Al-Qayyim, kenapa jin merasa lebih, iblis merasa lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah, padahal api tidak stabil. Api lebih mendatangkan keburukan kalau tidak terkontrol. Kalau manusia dari tanah stabil, banyak menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia begitu. Bukan berarti yang datang belakangan tidak lebih mulia daripada yang sudah diciptakan sebelumnya, dan bukan berarti yang awal penciptaannya dianggap lebih baik kemudian menjadi lebih mulia di hadapan Allah. Begitu yang diingatkan oleh para ulama ya. Poin terakhir yang kita bahas dari pasal ini adalah, kata beliau, di antara hukuman yang buruk menimpa pelaku dosa, ini tidak perlu kita bahas rinci, annaha tamhaku barakatal umri wa barakatal rizki wa barakatal ilmi wa barakatal amal wa barakatat ta'ah. Sudah, yang namanya dosa dan maksiat kalau tidak berhenti, satu, membinasakan keberkahan umur, membinasakan keberkahan rizki, memutus keberkahan ilmu, membinasakan keberkahan amal, membinasakan keberkahan ketaatan. Tidak ada lagi keberkahan umur, tidak lagi keberkahan rizki, tidak ada keberkahan ilmu, tidak ada keberkahan amal, dan tidak ada lagi keberkahan ketaatan kalau ternyata sudah lebih dominan melakukan dosa dan maksiat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dari pasal yang sudah kita rinci dalam beberapa pertemuan. Kita akan masuk pasal berikutnya di pertemuan yang akan datang dari lanjutan Mukhtasar Ad-Da'u wad-Dawa. Intinya dengan beberapa poin ya, yang meskipun ada beberapa poin yang kita lewat karena sudah ada di poin-poin pasal sebelumnya, kembali mewanti-wanti kepada kita semuanya beberapa dalil yang menunjukkan tentang apa yang menjadi tindak tanduk tutur kata perbuatan kita, semuanya akan kembali kepada siapa? Kita. Maka kita ingat ayat yang diantara Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan tersebut balik kepada siapa? Kita. Tadi dalam hadis qudsi Allah enggak bertambah mulia kalau kita semuanya baik. Kalau kalian melakukan keburukan, maka itu pun bagi jiwa kalian. Allah tidak akan berkurang kemuliaannya kalaupun kita semuanya, naudzubillah, jangan sampai, kalau manusia maksudnya semuanya pelaku dosa ya. Wallahu ta'ala bishawab. Semoga Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari berbagai bentuk sebab-sebab ketergelinciran dan terjerembab dalam dosa dan maksiat, yang dosa dan maksiat tersebut akan memutus kenikmatan dari Allah yang harusnya langgeng berada pada diri kita. Dan yang paling fatal adalah jangan sampai Allah memutus hubungannya dengan kita semuanya. Apa yang kita harapkan lagi kalau Rabbul Alamin pencipta kita sudah tidak lagi memandang diri kita di hadapannya ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sudah masuk maghrib? Adzan dulu. Kalau ada pertanyaan nanti setelah adzan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, silakan adzan dulu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan sampai jeda iqamah selesai. Ada? Enggak? Baik. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakallah khairan ya. Apakah kondisi yang menimpa seorang hamba ketika dia jatuh pada dosa namun kemudian bertaubat ya?
dan jatuh pada dosa lagi dan bertaubat kembali, apakah tetap masuk dalam kelompok yang Allah sebutkan qad aflaha man zakka? Gitu maksudnya? Atau qad aflaha man zakka sama sekali yang steril dari dosa gitu? Baik ya. Kalau maksud pertanyaan seperti itu, maka iya, kembali kepada apa yang menjadi tabiat manusia, penciptaannya, kembali kepada hadis Nabi SAW, kullu bani adama khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti banyak dan sering melakukan dosa. Namun ketika hukum asalnya Adam, anak cucu Adam pasti banyak dosa dan maksiat, namun ternyata tidak menutup pintu kebaikan untuk menjadi manusia terbaik. Syaratnya bertaubat. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Sampai dalam hadis yang lain Allah mengancam, kalau sungguh di antara suatu kaum enggak ada yang berbuat maksiat, akan aku binasakan kaum tersebut. Tapi dalil-dalil semisal ini jangan ngegampangin kita lakuin dosa ya. Ini maksudnya untuk Allah menjaga ada harapan besar bagi hamba untuk terus mengiba kepada Rabb-Nya. Ketika dia melakukan dosa, dia ada kebutuhan untuk memohon kepada Rabb ampunannya. Sampai kata Allah, kalau ada suatu kaum yang tidak ada yang melakukan dosa di dalam kaum tersebut, akan aku binasakan, kata Allah, dan aku ganti dengan kaum yang pasti melakukan dosa, agar mereka memiliki amal ibadah yang agung, yakni taubat. Tapi maka bagaimana kondisi seorang hamba yang memang tergelincir dalam dosa namun terus memperbaiki diri, bertaubat, kemudian jatuh lagi pada dosa? Ingat, Anda sudah ulang-ulang dalam pembahasan ini bahwasanya tergelincirnya kembali seorang hamba pada dosa bukan membatalkan taubatnya yang dulu. Kalau taubat yang dulu sudah memenuhi syarat, menyesal, kemudian meninggalkan dosa tersebut, bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan dosa, tapi seiring waktu jatuh lagi, maka yang benar dia butuh taubat yang baru. Taubat yang sebelumnya kalau terpenuhi syaratnya, insya Allah taubat nasuh, taubat yang diterima. Maka kalau keadaan demikian, apakah masih masuk dalam ayat qad aflaha man zakkaha? Insya Allah masih masuk. Namun level manusia kan beda-beda. Level manusia beda-beda. Sebagaimana dalam surah Fatir ya, Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi." Kemudian kami wariskan apa yang menjadi nilai-nilai petunjuk dari Al-Quran, dari sunnah Nabi untuk menyelamatkan manusia kepada hamba-hambaku. Maka di antara hambaku, kata Allah, satu, ada yang melakukan kedoliman terhadap dirinya sendiri, pelaku dosa. Kemudian wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan, maksudnya dia hanya mencukupkan dari amal yang wajib, sunnah kurang, tapi yang haram ditinggalkan. Kalau yang tadi dolimul li nafsi, keharaman, dosa banyak dia lakukan. Tapi yang paling terbaik sabiqun bil khairat biidznillah, yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan, amalan fardunya iya, sunnahnya oke, yang haram ditinggalkan, syubhat pun dijauhi, dosa-dosa dihindarkan, ya sudah, dia kelompok yang terbaik. Tetap semoga termasuk dalam jiwa-jiwa yang selalu berusaha disucikan ketika jatuh pada dosa, tapi kembali bertaubat. Namun dalam level keadaan manusia pun berkelas-kelas berbeda ya. Ya pasti kelasnya akan berada di bawah yang mungkin seorang mukmin yang lebih membentengi diri dari dosa dan maksiat, atau porsi dosanya lebih sedikit daripada orang tersebut gitu ya. Karena Allah maha adil untuk menghisab seluruh apa yang menjadi perbuatan manusia. Semua kebaikan akan Allah datangkan kebaikan untuk hamba, semua keburukan pun akan didatangkan efek kepada dirinya. Tapi kalau dosa bertaubat, semoga masih masuk dalam kelompok yang terus menyucikan jiwanya, namun mungkin dengan kelas tidak pada top yang paling idealnya ya. Wallahu a'lam bishawab, karena semua dari kita pasti melakukan dosa dan maksiat, tapi segera bertobat kepada Allah. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Yang Anda pahami di pertanyaan antum begitu kan ya? Insya Allah ya. Apakah pelaku dosa masih bisa dapat ayat ini gitu ya? Itulah intinya. Insya Allah masih bisa. Masih bisa. Yang penting tetap kita memperbaiki diri kita. Seorang ulama ketika jadi apa ya? Mak comblang lah ya. Mak comblang gitu ya. Ketika ditanya, "Wahai Syekh, bagaimanakah tipikal seorang suami yang insya Allah akan menjadi kebaikan dalam berumah tangga ketika ternyata istri yang akan dipilihnya sebagai seorang istri di masa lalunya banyak melakukan dosa?" Kata istri, kata saya apa? Suami akan pemimpin yang baik buat istrinya tersebut adalah yang tidak bertanya tentang masa buruk calon istrinya di masa yang lalu,
tapi akan fokus perbaikan ke depan bersamanya dalam berumah tangga. Itu maksudnya salah satunya ya. Kembali kepada penutup amalan kita, ada kemuliaan amalan kita ditentukan di penghujungnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Masih ada? Monggo. Antum mau nanya enggak? Antum mau nanya? Enggak apa kalau mau nanya, ya. Cukup? Ada lagi? Ya kalau nggak ada nggak usah dipaksain ya. Tapi kita cukupkan, kita nilai selesai dari pasal yang sudah kita bahas mungkin sekitar 3 pertemuan dari lanjutan hukuman ya yang didatangkan atau yang menimpa kepada pelaku dosa dan maksiat yang secara spesifik langsung berkenaan dengan diri pelaku dosa dan maksiat tersebut. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allahumma ati nufusana taqwaha ya. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami kesuciannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwa-jiwa kami karena sungguhnya Engkaulah zat yang menyucikan jiwa kami. Anta waliyuha wa maulaha, kan Engkaulah penolong jiwa kami dan pelindung jiwa kami tersebut. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq. Wahai Allah, kami berlindung diri kepada Engkau dari berbagai bentuk perangai akhlak yang tercela ataupun yang munkar ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.